menghadirkan inisiatif apapun yang terjadi katakan kita. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyle. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Shalom saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita punya moto baru. Moto baru kita adalah No Bible, No Breakfast. Jadi the Bible first, Alkitab dulu, firman Tuhan dulu, baru breakfast. Amin saudara. Jadi coba saudara ingat-ingat bahwa setiap hari no Bible, no breakfast. Haleluya. Jadi menu breakfast kita hari ini adalah hati, saudara. Suatu saat ada burung yang suka nyanyi dalam hati. Di pasar burung ada dua burung, dijual dua burung, penjual burung beo. Ada dua burung beo di situ. Yang satu nyanyi terus. Jadi burung beo itu nyanyi terus. Suatu saat ada orang yang datang, kemudian dia lihat, yang satu nyanyi terus, yang satu diam. Lalu dia lihat, dia malah iseng-iseng nanya, karena dia tertarik, dia ingin beli burung beonya. Dia tanya kepada penjualnya, "Pak, burung beonya berapa?" "Yang mana?" "Yang nyanyi dong, yang suka nyanyi, itu harganya berapa?" "Oh, itu harganya 3 juta." "Waduh, mahal sekali, cuma burung beo masa harganya 3 juta?" "Oh ya, memang segitu, dia pintar nyanyi." Lalu iseng-iseng tanya, yang nyanyi 3 juta. Dia pikir yang diem aja mungkin lebih murah dong kan gitu. Akhirnya dia nanya, "Oke, kalau gitu yang diem aja itu harganya berapa?" "Oh, kalau itu harganya 7 juta." "Loh, kok lebih mahal?" Gitu kan. "Itu aja yang pintar nyanyi cuma 3 juta. Kenapa dia diem aja 7 juta?" Lalu penjualnya bilang begitu, "Jangan salah, dia diem, tapi yang menciptakan lagu itu dia." Rupanya beo itu suka nyanyi di dalam hatinya, saudara. Menu pagi hari ini kita adalah tentang hati, dan bacaan kita dari kitab Hosea, kemudian kitab Mazmur, kemudian kitab Ibrani pasal yang keempat. Saudara bisa lihat di layar saudara, di situ sudah ditulis bacaan kita dari Hosea pasal yang ke-10 sampai yang ke-12, Mazmur 73 dan Ibrani pasal yang keempat. Di situ berbicara semua tentang hati. Hosea pasal yang ke-10 ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. "Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan menentukan tugu-tugu berhala mereka." Jadi rupanya problem utama bangsa Israel pada waktu itu adalah hati mereka, saudara. Hati mereka licik. Dan kita harus tahu bahwa hati kita ini seringkali, hati kita ini licik, saudara. Hati kita tempat tersimpan segala strategi. Itu adalah hati kita. Dan dalam kitab Mazmur, bacaan kita 73 ayat yang pertama juga mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya. Ini dia. Jadi rupanya kita harus memperhatikan hari ini adalah hati kita. Sebab sikap hati saudara itu akan menentukan masa depan saudara. Sikap hati saudara akan menentukan kondisi saudara. Sikap hati saudara pagi hari ini akan menentukan sepanjang hari saudara itu bagaimana. Dulu waktu saya awal-awal membangun hubungan dengan istri saya, dia tahu kalau pagi hari hati saya tidak enak, seharian pasti tidak enak.
Tapi lama-kelamaan kita belajar, dan memang semua berpusat dari hati kita. Jadi rupanya sikap hati saudara itu menentukan masa depan saudara. Sikap hati saudara menentukan ketinggian hidup saudara. Ketinggian hidup ini adalah pencapaian hidup saudara. Makanya ada sebuah quotes yang mengatakan begini, your heart attitude determine your altitude. Sikap hati saudara itu menentukan pencapaian saudara. Ini dia. Kenapa hati perlu dijaga? Karena di tempat hati kita ini terletak banyak sekali strategi-strategi. Hati kita ini mudah terkecoh. Hati kita ini mudah terluka. Suatu saat ada seorang ibu, dia penjual tempe. Setiap hari dia pergi ke pasar. Jam 6 dia sudah pergi ke pasar untuk menjual tempenya. Lalu pagi-pagi sekitar jam 3 dia sudah bangun dan dia mulai membuat tempenya. Dia buat tempenya. Lalu pagi-pagi dia ke pasar untuk jual tempenya. Dan pas di pasar tempenya sudah jadi. Suatu saat ibu ini bangun terlambat. Karena bangun kesiangan, akhirnya otomatis dia buat tempenya juga tertunda. Dan akhirnya ketika dia sampai di pasar, tempenya masih belum jadi, saudara. Tempenya masih belum jadi. Lalu dia berkata, Tuhan, karena dia anak Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup membelah laut merah. Engkau juga Tuhan yang sanggup menjadikan tempe ini menjadi tempe yang jadi, gitu kan. Dalam nama Yesus dia berdoa. Lalu gak lama kemudian ada orang datang dan mau beli tempe. Oh, saya beli tempe ya, saya beli 50.000. Setelah dibungkus dia buka satu, oh tempenya belum jadi, berarti gak jadi beli. Lalu ada orang lagi datang, saya mau borong semua tempenya. Kemudian waktu ini juga belum jadi, lalu dia mulai marah dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan gimana sih? Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah keterlambatan itu juga bukan karena kesengajaan? Masa Tuhan gak mau tolong? Sekali ini aja Tuhan. Kalau Tuhan gak mau tolong saya, awas Tuhan. Waduh, berapa banyak kita suka ngancam Tuhan. Tuhan diancam, saudara. Jadi berkata tempe ini harus jadi dalam nama Yesus. Segala setan iblis yang menghambat tempe ini jadi tempe, saya usir dalam nama Yesus. Waduh, saya lepaskan kuasa Tuhan. Aku adalah anak raja, aku diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus, tempenya jadi. Begitu dia buka mata, di depannya sudah ada seorang yang beli. Bu, tempenya ada. Oh ada. Wah, hatinya penuh dengan sukacita. Aku akan diberkati Tuhan. Lalu dia bilang, saya mau beli tempenya semua. Hari itu banyak orang yang kurang tempe. Dan dia mau beli semua. Setelah dibungkus, iseng-iseng orang itu, coba saya lihat dulu tempenya. Belum jadi, saudara. Akhirnya tidak jadi. Ibu ini marah sekali. Begitu orangnya pergi, pembelinya pergi, ibu ini marah sekali. Dia di bawah mejanya, dia terduduk dan dia marah, dia sambil nangis. Dia bilang, Tuhan kamu udah kasihan sama aku. Kalau hari ini aku udah jualan tempe, buat apa untuk makan anak-anakku? Buat apa yang bisa aku buat untuk makan anak-anakku? Bagaimana bayar sekolah? Bagaimana ini? Wah, dia mulai marah sama Tuhan. Lalu dia bilang gini, mulai hari ini tidak ada Tuhan-Tuhanan. Saya tidak mau lagi ke gereja, saya tidak mau Tuhan. Sementara dia masih marah sama Tuhan. Tiba-tiba ada suara, Ibu tempe, Bu tempe. Terpaksa dia keluar dengan dia menyeka air matanya, dengan marah dia. Karena marah dia bilang begini, iya ada apa? Cari apa? Dia jual tempe, pasti cari tempe. Karena hatinya marah. Makanya saudara, kalau dalam usaha, dalam pekerjaan, hati saudara nggak boleh marah. Kalau hati saudara marah, itu menjauhkan customer saudara. Tapi untung ibunya ini sabar yang beli tempe. Iya Bu, saya cari tempe. Ya berapa? Dia bilang gitu. Tapi Bu, saya ini carinya banyak. Saya ini mau kirim tempe saya ke anak saya. Anak saya ini suka tempe, terutama tempenya ibu. Anak saya ini suka tempe, tapi dia ada di Jogja. Jadi saya harus kirim tempenya ke Jogja. Ibu punya enggak tempe yang belum jadi? Ibu itu ada tempe saya semua belum jadi. Lalu dia jongkok lagi, Tuhan saya tadi minta tempenya sudah jadi, sekarang jangan jadi ya Tuhan, jangan jadi ya Tuhan. Lihat saudara, hati manusia itu berubah-ubah. Dan waktu dia bangun, dia lihat tempenya ternyata memang belum jadi. Hari itu, sepanjang sejarah, tempenya diborong orang dan itu tempe belum jadi. Saya mau beritahu buat saudara, yang terpenting itu adalah hati saudara yang terus berpaut pada Tuhan. Jangan melihat suasana, mata kita menipu, dan seringkali hati kita ini mudah terkecoh. Makanya saya beritahu buat saudara, sikap hati yang paling penting dalam hidup saudara adalah sikap hati yang terus memegang kepada kebenaran, sikap hati yang terus berpihak kepada Tuhan. Ini dia.
Sebab kalau kita tidak hati-hati, saudara bisa beraktivitas normal, tapi hati saudara sudah mati. Orang bisa dapat hidup, beraktivitas normal, bahkan orang bisa melayani Tuhan, tapi hatinya mati. Orang bisa berkhotbah di mimbar, orang bisa jadi worship leader, orang bisa berkata I am a Christian, tapi hatinya mati. Hati-hati saudara. Ya. Mohon maaf. Ini cuman ini adalah hasil survei saya. Tanda-tanda hati yang mati itu begini saudara. Kalau saudara masih pergi ke gereja, saudara pergi ke gereja, saudara menyembah Tuhan, tetapi saudara tidak merasakan hadirat Tuhan, hatimu mati. Saudara sudah tidak peduli lagi keselamatan orang-orang di sekelilingmu, saya berkata, hatimu mati. Saudara sudah tidak punya belas kasihan kepada orang-orang di sekelilingmu yang kekurangan, yang tidak bisa bahkan, hatimu mati. Saudara tidak bisa melihat kesusahan orang lain, saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, hatimu mati. Sebab saudara juga orang yang pernah bersalah kepada orang lain. Hatimu mati, hati-hati saudara. Mazmur 69 ayat 32, Alkitab mencatat begini, dikatakan di situ adalah hatimu mati. Mazmur 69 ayat yang ke-32. Saya mau ajak saudara Mazmur 69 pasal yang ke-32. Mazmur 69 pasal yang ke-32. Ini dia Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-32. Sebentar saudara, saya harus cari ayatnya. Rupanya ada sedikit gangguan di sini. Mazmur pasal yang benar 69. Ini dia. Rupanya ada yang kesalahan teknis saudara. Mazmur 69 Alkitab mencatat begini, hatimu mati. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Ada yang kasih saya Mazmur 69 ayat yang ke-32 di situ, bahwa hatinya bukan beku. Mazmur mencatat hatinya mati. Dikatakan hatinya bukan mengeras, tetapi jelas hatinya mati. Biarlah hatimu hidup kembali. Alkitab mencatat seperti itu. Kalau saudara adalah orang-orang yang mengeraskan hati, saudara tidak memperhatikan hidup saudara, hati saudara, saudara tidak menjaga hati, bahkan Tuhan sendiri bisa mengeraskan hati. Ini dia. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, bahkan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar orang-orang Israel. Tuhan sendiri yang mengeraskan hati. Ini berbahaya. Mari saya beritahu saudara, di akhir dari kingdom lifestyle kita hari ini adalah kegagalan. Itu dimulai dari saudara membiarkan kesalahan-kesalahan kecil, dan akhirnya kesalahan-kesalahan kecil itu akan melahirkan masalah-masalah kecil. Tetapi jangan salah saudara, kesalahan kecil akan melahirkan masalah kecil yang pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kegagalan. Ingat saudara, jadi hari ini kalau hati saudara mulai nggak beres, hati saudara sudah tidak lagi berbelas kasihan, hati saudara sudah nggak peduli dengan orang, sudah di gereja tapi sudah merasakan hadirat Tuhan, hatimu sudah mati. Hari ini Amsal mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya adalah begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar issues of life. Tema-tema kehidupan. Tema kehidupan itu ada banyak. Kebangkrutan itu tema kehidupan. Tapi tema kehidupan kebangkrutan tidak akan terjadi dalam hidup saudara kalau saudara menjaga hati saudara. Tema kehidupan kesuksesan juga banyak, tapi itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak mulai menjaga hati saudara. Hari ini menu breakfast kita dalam Kingdom Lifestyles by You. Aku diberkati olehmu. By You itu olehmu. Olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku dipakai, olehmu aku jadi saluran berkat, olehmu aku jadi berkat. Jadi Kingdom Lifestyles ini
akan membuat saudara tahu apa yang saudara kerjakan hari ini. Hari ini, ingat, jaga hatimu. Jangan ada segala sesuatu yang melukai hati saudara. Jaga hati saudara dengan penuh kewaspadaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Instagram